bulkom yang huzul fakirin ya. Selanjutnya bisa dicek laci meja masing-masing, barangkali masih ada sampah. Oke, bersih ya. Nah, selanjutnya sebelum mulai pelajaran, ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kegiatan kita hari ini lebih lancar. Nah, selanjutnya untuk ikut gerakan literasi, mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Imran ayat 104. Silakan salah satu memandu dan yang lain ikut membacanya bersama-sama. Mas Tegar, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan definisi atau pengertian khutbah, tabligh dan dakwah, menjelaskan syarat dan rukun sunnah khutbah, mengelompokkan persamaan khutbah, tabligh dan dakwah, membedakan khutbah, tabligh dan dakwah, menganalisis, membuktikan dan menyimpulkan serta mempresentasikan implementasi atau penerapan etika tabligh dan dakwah sebagai usaha mewujudkan moderasi Islam. Sedangkan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan KD keterampilan yaitu mempraktekkan tabligh dan dakwah serta membuat skema atau bahan presentasi tentang perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, untuk selanjutnya kita ice breaking dulu biar lebih fokus. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti tolong dijawab dengan cepat, spontan dan bersamaan. Kertas warnanya Putih. Awan warnanya Putih. Tisu warnanya Putih. Sapi minumnya Air. Bagus, bagus. Lanjut. Rambut warnanya Hitam. Aspal warnanya Hitam. Alam warnanya Hitam. Kelelawar tidur di waktu Siang. Tidurnya kapan? Siang. Subuh. Siang. Kembali dia tidurnya kelelawar. Nah, berarti kalian sudah fokus dan sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, nanti kembali ke judul bab yang akan kita pelajari, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, sekarang kita persepsi dulu, yaitu mengkaitkan materi yang sebelumnya dengan yang akan kita pelajari. Siapa yang ingat materi yang kita pelajari sebelumnya? Coba tunjuk tangan. Ya, silakan. Perawatan jenazah, bagus sekali. Siapa yang bisa mengkaitkan materi perawatan jenazah dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan. Ya, silakan Mas Tegar. Setelah kita meyakini bahwa semua makhluk pasti akan mati termasuk manusia, dan nanti ketika di akhirat manusia dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya, maka manusia harus mempersiapkan bekal amal soleh, salah satunya menyampaikan kebaikan. Berikan tepuk tangan untuk kedua sahabat kita yang sangat memberi. Nah, selanjutnya
akan saya putarkan video untuk orientasi masalah yang berkaitan dengan bab yang akan kita pelajari. 60 anggota Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kota Semarang kecam keras model dakwah provokatif atau menghasut yang bertujuan memecah belah NKRI. LDNU Kota Semarang siap pasang badan untuk menghadapi dakwah provokatif tersebut. Kecaman keras model dakwah provokatif atau ajakan menghasut itu dilontarkan pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. LDNU Kota Semarang sangat mendukung adanya sertifikasi bagi mubalik agar mereka tetap berprinsip menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Pihaknya siap menghadapi jika ada mubalik yang melakukan model dakwah provokatif. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, siapa yang ingin memberikan tanggapan atau pendapat dari tayangan video tersebut? Silakan tunjuk tangan. Silakan, Mbak. Video yang menayangkan berita tentang orang yang berdakwah tapi dengan cara menghasut. Oke, bagus sekali, berikan tepuk tangannya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Bu. Ya, silakan, Mbak. Video tersebut menayangkan berita tentang dai yang berdakwah tidak sesuai etika, Bu. Bagus sekali, berikan tepuk tangannya lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa hal tersebut masih sering terjadi, baik ketika kita mendengar khutbah, misalnya para laki-laki biasanya ada yang mendengar khotib yang isi khutbahnya tanpa disadari itu bersikap provokatif atau menghasut, atau misalnya pas mendengarkan pengajian isi dakwah atau isi tablignya itu berisi dakwah atau tablig yang provokatif atau menghasut. Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Mengapa? Saya Bu, Ya, silakan. karena mereka berdakwah dengan hawa nafsuku. Iya, bagus sekali, berdakwah dengan menuruti hawa nafsunya sendiri. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan adab atau etika atau sopan santun dalam berkhutbah, bertabligh, dakwah untuk mewujudkan moderasi Islam. Dan untuk mengetahui jawabannya, saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mencari solusinya melalui diskusi, penelusuran pustaka ataupun penelusuran digital. Untuk itu, hari ini saya izinkan kalian untuk mengaktifkan HP atau smartphone untuk Google searching. Jangan lupa untuk menyertakan alamat website sebagai sumber rujukan. Saya beri waktu 20 menit, silakan. Nanti hasilnya ditulis di lembar notulensi yang saya bagikan. Ditulis di sini aja. Barangkali di antara kalian ada yang merasa kesulitan, boleh menanyakan ke Bu Zulfa, dan Bu Zulfa akan keliling ke setiap kelompok. Nah, ada kesulitan anak-anakku? Enggak ada ya? Oke, kelompok 2 ada kesulitan? Lumayan. Tidak ada. Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Tidak ada, bagus. Sudah cukup ya mencari informasi dan mencari solusi serta mengembangkan solusinya. Nah, selanjutnya silakan dipresentasikan di depan kelas hasil diskusi kalian hari ini. Silakan, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Pengajian khutbah ceramah memberi nasihat baik dengan disertai syarat dan rukun tertentu. Tabligh menyampaikan kebaikan dengan disertai gaya bahasa atau retorika yang menarik. Dakwah mengajarkan kebaikan kepada orang lain disertai aksi sosial yang nyata, misalnya santunan anak yatim. Etika tabligh dan dakwah. Tabligh dilakukan dengan sabar, lemah lembut,
Jakarta dan tidak merusak jajaran, yaitu diskusi dengan dinamis dan santun. Ketika khutbah, tabligh dan dakwah santun dan damai sebagai upaya mewujudkan moderasi Islam. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan ketika berdakwah atau bertabligh dengan satu penuh hikmah dan kelembutan, tidak dengan cara kekerasan dan menghasut. Dua, pendekatan personal ketika memberi nasihat, tidak di depan orang banyak. Tiga, menjadi umat pertengahan adil ketika memberi nasihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi sudah dipresentasikan dengan sangat baik oleh kelompok 1. Silahkan bagi kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan dalam bentuk pertanyaan, kritikan, atau masukan, silahkan Bu Zulfa berikan kesempatan dengan mengangkat tangan. Silahkan. Saya Bu, Ya, silakan Mas. menjadi umat pertengahan maksudnya seperti apa Bu? Menjadi umat pertengahan maksudnya seperti apa? Ada yang mau menjawab dari kelompok lain atau temannya yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Mas Segar. umat yang adil dan menjadi penengah dalam segala permasalahan. Nah, berikan tepuk tangannya paling meriah kepada Mas dan Mas Segar. Nah, bagus sekali ya anak-anakku semua. Kalian hari ini hebat, aktif, dan kreatif. Nah, sekarang akan saya berikan sedikit umpan balik kaitannya dengan khutbah tabligh. Sebagaimana telah kita bahas bersama bahwa etika khutbah, tabligh, dan dakwah sebagai upaya mewujudkan moderasi Islam. Dari sini dapat dipahami bahwa mengajarkan etika berdakwah atau bertabligh dengan yang pertama yaitu penuh hikmah dan kelemah lembutan, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, pendekatan personal ketika memberikan nasihat. Maksudnya pendekatan personal seperti ini. Ketika kita melakukan kesalahan, akan lebih baik jika orang lain ingin mengingatkan itu tidak di depan umum, karena biasanya ketika diingatkan di depan umum, si pembuat kesalahan ini akan merasa malu. Yang selanjutnya adalah menjadi umat pertengahan atau adil ketika memberi nasihat. Jadi tidak berat sebelah, seimbang. Nah, dengan menerapkan sikap wasatiyah atau adil atau sikap tengah-tengah, umat Islam diharapkan dapat menghargai perbedaan pandangan, pemikiran tanpa mengesampingkan pada ajaran yang kita yakini. Nah, sampai di sini dapat dipahami ya anak-anakku semua. Jangan lupa belajar karena pada pertemuan berikutnya seperti biasa akan ada evaluasi dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk aspek pengetahuan nanti akan dilakukan via Google Form. Nah, Ibu punya kata bijak hari ini yaitu jika engkau berlemah lembut, niscaya mereka akan mendekat. Bijaksana, damai, memberi teladan, dan selalu membuka ruang dialog adalah kunci moderasi Islam. Semoga hari ini bermanfaat. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.